Aku memiliki kekuatan mendengar suara hati orang. Ih, bekas cupang. Bangsat, kok dia bisa tahu? Ya tahu dong, aku kan bisa dengar suara hati para penipu. Brengsek, hari pertama kerja udah buat fitnah kamu. Mau dipecat. Fitnah? Kalau ada buktinya gini, masih mau bilang fitnah? Setiap hari kerja, Ratna selalu datang ke kantor HRD buat berhubungan badan dengan Tai! Bisa-bisanya musim di tempat kerja. Gak ada adab. Iya, otaknya juga gak ada. Tuhan, aku tahu yang kuperbuat salah. Tapi aku ngelakuin ini semua demi anakku. Astaga, ternyata itu alasannya. Tapi asal kalian tahu, Ratna ngelakuin ini karena ada alasannya. Dia harus melayani HRD mesum ini setiap hari agar keterima kerja. Ratna nggak punya pilihan lain. Dia ngelakuin ini semua agar bisa masuk kerja dan agar bisa membayar pengobatan anaknya yang di rumah sakit. Tutup mulutmu. Kamu saya pecat. Sekarang kamu keluar dari pabrik ini. Stop! Kau siapa bisa memecat orang semena-mena? Ratna, jawab jujur. Apa benar yang dikatakan anak baru ini? Benar, Pak Setno. Saya terpaksa mengikuti kemauan Pak Rido. Karena saya butuh pekerjaan ini untuk mengobati anak saya yang sedang sakit keras. Kurang ajar kau, Rido. Menggunakan jabatan untuk menindas buruh. Kalian semua, seret HRD bajingan ini. Keluar sekarang! Lepaskan, kalian tidak berhak! Ratna, kamu tidak perlu khawatir. Kamu tetap dipekerjakan di sini. Ceritamu menarik simpati kami semua. Akhirnya Rido si bodoh itu nyingkir juga. Tentu saja Ratna akan kupertahankan. Ratna itu wanita simpananku. Aku sengaja melindunginya agar aku tetap bisa berhubungan intim dengannya di pabrik ini. Ternyata bos yang satu ini jauh lebih iblis. Aku sengaja ngelem sepatu bosku. Rasain lu nyempel di situ. Aku bisa aman selingkuh sama Pak Setno di lantai 2. Sepatuku kok lengket. Asu, sopo sing ngelem sepatuku iki? Sekarang nggak ada yang ganggu. Ratna, Setno, di mana kalian? Astagfirullah Pak Setno. Jadi buat laporan hari ini kamu harus perbaiki lagi ya Ratna. Ji, Pak Setno, siap. Punten Setno, perasaanku tadi ngeliat yang aneh-aneh. Kapok, ternyata Setno lebih gila dari si Rido. Pak Tiusi, ono apa ya Pak? Saya lagi nyuruh Ratna buat ngisi laporan bulan ini. Oh, enggak. Lanjut. Untung nggak ketahuan. Kalau istri aku sampai tahu kelakuanku di pabrik ini, bisa mati aku. Biar gimana pun, Ratna ini kan istri sahabatku. Hah? Jadi Pak Setno itu ternyata udah punya istri sah. Dan Ratna itu sebenarnya istri barunya yang dirahasiakan dari semua orang. Gila. Dia punya istri. Padahal sebelumnya dia... Kalau ada buktinya gini, masih mau bilang fitnah. Heh, lancang sekali kalian masuk ruangan saya. Kalian ini burung nggak punya sopan santun ya? Berani-beraninya kalian ganggu privasi kami. Privacy, asal ibu tahu. Suami ibu ini sudah menikah dengan Ratna diam-diam. Dan parahnya lagi, di saat Mbak tidak ada, mereka sering melakukan hubungan badan di sini. Tepatnya di kasur itu. Mampus aku, dari mana dia bisa tahu semuanya? Tolong Rum, jangan sebarin foto ini. Tolong jangan. Jelas nonang aku sekarang, atau foto iki nyebar ke satu pabrik. Iya Rum, kami sudah menikah siri. Bahkan sebagian penghasilan Pak Setno diberikan kepada aku. Dasar laki-laki sialan, uang belanjaku kurang selama ini ternyata kamu kasih ke pelacur itu. Alah, orang usah sok suci Mbak. Mbak itu sama saja seperti suami Mbak. Jaga mulutmu, maksud kowe apa? Setelah Pak Setno pergi dari kantor, Mbak selalu membawa buruh untuk berhubungan badan kan?
kok anak baru ini bisa tahu rahasia aku bawa berondong buru ke ruangan ini? Kalau Bapak tidak percaya, saya bisa buktikan kok. Seperti saya membuktikan perselingkuhan Pak Rido dan Bapak sendiri. Opo, jadi gue main gila di belakangku. Asu kon, bocor atau diri. Kamu yang duluan, bajingan! Pokoknya, dino iki aku harap cerai. Ra bakal aku berhubungan dengan wanita munafik sepertimu. Justru aku yang harusnya cerain kamu! Hancurkan kalian. Pokoknya aku bakal terus membongkar semua kebusukan para pendusta yang ada di pabrik ini. Duh, kepengen. Banget lihat badan istirahat panjang lagi. Gaya apa ya sama Siti? Nanti istirahat, Lina ke gudang sama Mas Anton. Buruan mumpung lagi beristirahat. Mumpung baru cerai, lumayan lah bisa main bebas di mana aja. Kamu yakin gak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak bakal ada yang masuk. Kalaupun ada, mereka tidak bakal berani melapor. Dasar wong edan. Duh, leherku masih perih bekas gigitan satpam pabrik semalam di ruang arsip. Semoga nggak kelihatan dari luar jilbab. Sinting, bahkan yang kelihatan alim juga bejat. Tempat ini bukan pabrik, tapi sarang pendusta. Gak ada satupun manusia waras di sini. Beginikah suasana tempat kerja ibuku dulu? Perhatian kepada seluruh karyawan, harap segera berkumpul di aula utama sekarang juga. Aku sih Jepangnya. Ayo. Bapak Gani, pemilik pabrik kita, Duh, dalamanku mana? telah tiba untuk melakukan inspeksi mendadak. Kita lihat di pabrik berisi para pendusta ini pasti bosnya jauh lebih bejat. Kok nggak dengar apa-apa? Hah? Kenapa? Kenapa aku tidak bisa membaca atau mendengar isi hatinya? Dari aku lahir, tidak ada satu orang pun yang tidak bisa mendengar suara hatinya. Tapi kenapa aku tidak bisa mendengarnya? Kowe ngopo ndelok aku kok ngono? Sayang, aku mau mandi dulu. Boleh dong. Gimana kalau mandinya aku temenin? Mas beneran capek, nanti malam aja ya. Ya udah, kalau gitu aku siapin kau makanan ya. Tulisan yang wetengmu kuwi, apa maksudnya? Percaya sama saya, Pak. Istri Bapak selingkuh. Dia sering berhubungan badan bersama buruh di ruang operasional. Bahkan mandi bareng di kamar mandi karyawan, Pak. Durung ono selesai kerja, tapi kowe wani fitnah keluargaku. Ojo pikir aku bakal percaya karo fitnahmu. Kowe padha gatele koyo buruh liyane. Tapi, Pak, saya tidak bohong. Yang saya katakan itu semua benar. Istri Bapak itu emang lonte, sering tidur sama semua laki-laki. Jaga omonganmu cah nom. Kowe ngerti lagi ngomong karo sapa? Saya sadar, Pak. Saya tidak bohong. Kalau Bapak tidak percaya, akan saya buktikan. Nek omonganmu pancen ora kebukti, kowe bakal tak pecat lan tak lebokne penjara. Mergo fitnah jenengmu. Silahkan pecat saya, Pak. Silahkan lapor saya ke polisi. Tapi beri saya waktu 10 menit dan Bapak ikut dengan saya mengelilingi pabrik. Maka akan saya buktikan kalau karyawan Bapak itu pendusta yang sering berzinah. Sama seperti istri Bapak. Astagfirullah, Pak Gani. Pak Gani, Pak Gani. Pak, tunggu Pak. Kamu yakin gak apa-apa? Tidak apa-apa, tidak bakal ada yang masuk. Kalaupun ada, mereka tidak bakal berani melapor. Dadi kabeh sik omongke soalnya dia, istriku kuwi bener. Nggih, Pak, sedoyone bener. Piye caramu iso ngerti kabeh iki? Kowe iki sapa sebenarnya? Mungkin Bapak mengira saya gila. Saya bisa mendengarkan isi hati mereka, niat busuk, bahkan mendengarkan kebohongan yang mereka sembunyikan. Akan tetapi, hanya Bapak yang tidak bisa saya dengar sama sekali. Kenapa? Karena kekuatan saya hanya bisa bereaksi pada kebohongan dan niat busuk. Saya yakin Bapak orang jujur, maka dari itu saya tidak bisa mendengarkan kebohongan dari telinga saya. Sayang, tunggu nanti ya. Aku harap juga berkas bareng Harum.
Iya mas, jangan lama-lama ya. Sakit, pelan-pelan dong. Wes, garwane jenengan fix selingkuh. Rata-rata kabeh. Wani-wani gue jak bojoku. Maksudmu apa, Mas? Siraku. Awalnya kami sengaja menuang obat penenang di minuman suamiku. Akhirnya tumbang juga. Ayo, mumpung dia belum sadar. Dasar binatang. Berani berubah badan di kamarku. Mas Gani, wes sadar, wes iso. Ya iso lah. Soalnya dari awal aku udah dengar rencana kalian buat bikin pingsan Pak Gani. Karena itu aku sengaja menukar minuman Pak Gani saat kalian tidak sadar. Nah itu apa? Kowe tak pegat. Hingga cukup malang perusahaanku. Sepurane Mas, maafkan aku. Aku kilap. Tolong. Hingga cukup aku saiki. Matur suwun ya Harum. Nek ora mergo kowe, aku bakal urip salawase karo wong sing seneng ngapusi. Saiki kowe bakal dadi asisten pribadiku. Matur nuwun ya Pak Gani. Tapi sejujurnya ada alasan lain kenapa saya datang ke pabrik ini. Saya sedang mencari tahu kebenaran di balik kematian ibu saya. Namanya Sri. Kenapa? Reaksinya jelas-jelas menyembunyikan sesuatu. Tapi kenapa telingaku tetap nggak bisa mendengar isi hatinya? Bapak! Bapakan ini! Jangan lecehkan asistenku! Gani, kamu harusnya sadar posisi. Pabrik ini pabrikku. Aku bisa lakukan apa aja di sini. Bapak memang punya kuasa, tapi Gani sebagai anak harus menegur Bapak. Ini udah terlaluan. Ajar kamu Gani. Lihat aja. Astaga, maafin Sri, Pak. Bapak jadi berantem sama ayah Bapak gara-gara Sri. Suara apa itu? Bapak! Lepaskan dia! Maafkan saya, Pak Gani. Sekali lagi maafkan saya. Ini semua salah saya, Pak Gani. Gak usah njaluk sepuro ning aku, Sri. Kudune aku sing njaluk sepuro ning awakmu, mergo kelakuane bapakku. Aku nyuwun ngapura marang awakmu, karo apa sing kedaden marang ibumu Harum. Tapi aku bersumpah, aku ora ngerti apa-apa tentang kematian ibumu. Benar, tidak ada suara jenengan kebohongan sama sekali. Pak Gani pasti jujur. Kula percaya, matur nuwun nggih Pak sudah menceritakan semua kebenarannya. Saya permisi kembali bekerja Pak. Astagfirullahaladzim, Bu Nadia. Ini kenapa berantakan begini? Mas Gani, Mas ini cepat lihat kelakuan asisten kamu. Mas Gani, lihat kelakuan asisten kesayanganmu. Dia marah-marah gak jelas, mengacak-acak ruangan kita dan menghancurkan sampel-sampel rokokmu. Ya Allah, sumpah Pak Gani bukan saya yang ngelakuinnya. Bu Nadia yang bikin ini semua. Astaga, udah salah masih berani fitnah majikan. Aku ngelakuin ini karena aku tahu Mas Gani pasti tertarik sama asistennya. Kalau aku nggak punya istri, udah aku serang dia. Berani-beraninya pembantu gembel ini menarik perhatian suamiku. Lihat aja, bakal ku bikin kamu diusir dari sini. Pecat aja dia, Mas. Kurang ajar banget berani-beraninya ngerusak rumah kita. Tapi... Cukup, Sri. Aku
Aku bener-bener kecewa karo awakmu. Mulai dino iki, kowe tak pecat. Ingkesi barangmu lan minggat saka omah iki. Bodoh sekali kamu mengucap Sri. Maksud bapak apa? Dia sudah melakukan banyak kesalahan. Gani rasa dia Dia yang melakukan kesalahan atau istrimu yang sengaja membuat semua fitnah itu? Kau pikir untuk apa dia melakukan itu semua? Dia itu hanya single parents yang bekerja untuk menghidupi anak. Tapi kau malah termakan membuang itu. Mas, aku... Mulai dino iki, kowe tak pecat. Ini semua gara-gara pelacur itu. Kalau aku hancur, dia juga harus merasakan kehancuran yang sama. Mati kau! Bu Nadia, Nadia, kowe iki ngopo? Dasar perempuan gila. Tunggu Mas! Oke kalau Mas mau penjarain aku, tapi gimana dengan Sri? Mas mau nanggung semua ini? Benar kata Nadia. Kalau polisi tahu istriku mencelakai mantan asistennya sampai cacat, nama baikku, martabatku, dan saham perusahaan pabrik kretekku pasti akan hancur lebur tercoreng skandal ini. tolong. Kamu mau selamat, bantu aku bereskan ini. Nanti kita kembali. maafin aku lebih memilih kehidupanku lagi. Ibuku belum mati, tapi dipaksa mati oleh orang-orang bejat ini. Maafkan aku, Sri. Maafkan aku pernah berbuat hal aneh padamu, Sri. Itu semua aku lakukan karena aku menyukaimu. Bapak, dengan kepergian Sri dan kejadian belakangan ini, Gani rasa sudah saatnya Bapak menyerahkan aset dan kendali pabrik untuk Gani. Kamu pikir kamu sudah siap, Gani, untuk memimpin semuanya? Tidak seperti Bapak yang tergila-gila oleh seorang wanita sampai berani melakukan skandal. Saya jauh berdedikasi dan Baik, ambil berkas ini dan olah pabrik itu dengan benar sesuai sama apa yang kamu bilang. Mas, aku mohon Mas, maafkan aku. Aku pengen rujuk. Awe dulu iso udah janji ki kabeh. Tuh, sama awakmu. Putusanku wis bulat. kamu tahu Nadia, kalau bukan karena Harum, anaknya Sri, aku tidak akan pernah tahu kebusukanmu dan perselingkuhanmu di pabrik ini. Anaknya Sri. Anaknya Sri, anak dari perempuan gembel yang dulu aku fitnah. Perempuan yang aku buat cacat dan akhirnya dibunuh sendiri sama Mas Gani. Harum, kamu kenapa? Enggak apa-apa, Pak. Tadi penyakit psikologi saya kambuh. Sekarang udah nggak apa-apa kok. Nanti kita coba cek ya. Sekarang Nadia, Angkat kaki dari perusahaanku. kali ini aku benar-benar terain kamu. Kalau kamu masih ngotot, aku nggak segan-segan bakal bawa kamu ke penjara. Penjara? Jangan-jangan dia mau laporin aku. Selama ini aku cuma dimanfaatkan oleh si laki-laki itu. Gani, pantas saja aku tidak bisa membaca dia. Dia menyembunyikan kebusukan yang paling gede. Nadia dan Gani, kalian hanya membunuh. Begini caraku menjebak skandal ini di depan publik. Siap, bisa-bisanya selingkuh di depan publik. Apa kata investor? Hancur sudah pabrik ini. Mampus, hancur sudah masa depanmu Gani. Kenapa kalian tembus pandang? Pakai bajumu sekarang. Anak goblok! Kamu melakukan perusahaan depan publik dan investor. Kamu bilang lebih profesional dari aku. Kalian batalkan semua suntikan dana ke pabrik ini. Orang perusahaan kalian sungguh bobrok dan menjadikan. Jangan pergi, Pak. Ini cuma salah paham. Tolong, Pak, jangan putus kontrak kita. Perusahaan ini bisa bangkrut. Mampus kalian. Awalnya, aku sengaja nuang obat milik Gani sendiri ke dalam. Obat tinggi jangan dipakai. Mampus kau.
ini saat. Duh, apa sih? Kok begini? Pak Gani, ada apa yang manggil saya? Hah? Saya nggak ada manggil kamu. Tapi kata kamu saya dipanggil Bapak. Tunggu. Saya memang lagi butuh teman. Sini. Saya tahu dirimu banyak melakukan skandal di pabrik ini. Sekarang, kalau dirimu nggak mau saya pecat, bikin saya puas dengan goyanganmu. Percuma Bapak mengemis. Investor tidak butuh pembunuh dan pendusta untuk mengelola uang mereka. Lancang kau guru gembel. Ngapain kau ikut campur? Gembel, setidaknya saya bukan orang tua bangka yang suka melecehkan karyawan sendiri. Sama seperti kau melakukan itu terhadap ibuku. Sri, bapak sama anak sama-sama binatang. Harum, kowe iki ngopo? Aku iki bosmu. Aku sing wis ngangkat derajatmu. Mengangkat derajatku. Setelah apa yang kau lakukan dengan istrimu, membunuh ibuku dan memasukkannya ke peti mati hidup-hidup. Semua bukti kebejatan, skandal, pelecehan Hayagani, bahkan bukti pembunuhan ibu saya sudah saya laporkan ke kepolisian. Kalian dengar sirene di luar itu? Itu untuk kalian berdua. Semua ini aku lakukan untuk memenjarakan kalian dan membalaskan penderitaan ibuku selama ini. Pabrik yang berisi para pendusta ini resmi hancur di tanganku.